warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalia Apriliani. Saya mahasiswa profesional Institut Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan asuhan keperawatan pada Nyonya R dengan diagnosa plasenta previa. Pengkajiannya tanggal masuk 15 November 2020 di ruang kelas mawar, tanggal pengkajian 15 November 2020 jam 7. Identitas biodata, nama Nyonya R, umur 27 tahun, suku bangsa Indonesia, agama Islam, pendidikannya SMA, pekerjaannya swasta, alamat Lahat, tanggal masuk rumah sakit 15 bulan 11 2020. Tanggal pengkajian 15 November 2020. Riwayat keluhan saat masuk rumah sakit, pasien datang ke rumah sakit karena terjadi perdarahan pervaginan sejak 3 jam sebelum masuk rumah sakit. Riwayat obstruksi, riwayat menstruasinya itu normal, umur 14 tahun, teratur, dan siklusnya 21 hari. Banyaknya pasien mengganti pembalut sebanyak 3 kali per harinya. Keluhan, pasien mengatakan sakit saat mengalami haid di hari pertama, riwayat kehamilan, persalinan nifas yang lalu. Genogramnya, pasien merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Riwayat kehamilan ini, hamil kedua belum pernah melahirkan dan pernah mengalami riwayat abortus 1 kali saat usia kehamilan 8 minggu. Keluhan trimester pertama tidak ada keluhan, trimester kedua tidak ada keluhan, dan trimester ketiga tidak ada keluhan. Perasaan tentang hamil, pasien mengatakan takut tentang janin yang dikandungnya, dan pasien berulang kali menanyakan tentang kondisinya saat diperiksa. Masalah keperawatannya ansietas, kesangkutan dan pengetahuan ibu mengenai persalinan. Pasien menginginkan persalinan secara normal. Kontrasepsi, pasien mengatakan tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi sebelumnya. Riwayat keluarga berencana, pasien tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi dan tidak pernah menggunakan program baru. Riwayat kesehatannya, penyakit yang pernah dialami ibu sebelumnya tidak ada dan pengobatan yang dilakukan juga tidak ada. Analisa masalah keperawatan, data subjektif, pasien mengatakan terjadinya perdarahan pervaginan sejak 3 jam sebelum masuk rumah sakit. Data objektifnya, pemeriksaan objektif, letak plasenta menutupi jalan lahir secara total. Tanda-tanda vital, tekanan darah 110/80, nadi 78 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, dan suhu 36 derajat Celcius. Etiologinya, plasenta previa, kemudian bertambah usia kehamilan, serviks melebar dan membuka, lalu terjadinya pembentukan segmen bawah rahim, plasenta menempel di segmen bawah rahim, fundus uterus robek atau ruptur sehingga menyebabkan perdarahan dan timbulnya diagnosa risiko shock hipovolemik. Yang kedua, data subjektif, pasien berulang kali bertanya tentang kondisi janinnya saat diperiksa. Keluarga pasien mengatakan apakah tidak bisa ditunggu saja untuk kelahiran secara normal karena suami menginginkan anaknya lahir normal. Suami pasien mengatakan tidak tahu akibat dari penyakit plasenta previa yang dialami oleh istrinya. Untuk etiologinya, plasenta previa kemudian menutupi jalan lahir sehingga terjadinya seksio cesarean yang menyebabkan timbulnya kurangnya pengetahuan. Kemudian untuk diagnosa yang ketiga itu, data subjektifnya itu, pasien mengatakan takut dengan kondisi janin yang dikandungnya. Lalu data objektifnya itu, pasien terlihat pucat, pasien terlihat berkeringat, dan pasien terlihat gelisah. Untuk etiologinya, plasenta previa menutupi jalan lahir, kemudian tindakan SC, seksio cesarean, setelah itu terjadinya tindakan defisit pengetahuan dan timbullah diagnosa ansietas. Masalah keperawatan yang pertama, risiko shock hipovolemik, yang kedua, defisit pengetahuan, dan yang ketiga ansietas. Untuk prioritas diagnosa yang pertama itu,
Resiko shock hipovolemik berhubungan dengan perdarahan. Yang kedua, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi tentang plasenta previa. Yang ketiga, ansietas berhubungan dengan perubahan status kesehatan. Intervensi keperawatan dari diagnosa pertama. Yang pertama itu yaitu resiko shock hipovolemik berhubungan dengan perdarahan. Untuk intervensinya yang pertama, identifikasi penyebab perdarahan, monitor pasien yang menyebabkan perdarahan secara ketat, kemudian monitor status cairan. Yang kedua, defisit pengetahuan berhubungan dengan informasi tentang plasenta previa. Untuk intervensinya itu yang pertama, tentukan pengetahuan kesehatan dan gaya hidup perilaku pada individu, keluarga, atau kelompok sasaran. Bantu individu, keluarga, dan masyarakat untuk memperjelas keyakinan mengenai kesehatannya. Yang ketiga, ansietas berhubungan dengan perubahan status kesehatan. Untuk intervensinya yang pertama itu, gunakan pendekatan yang tenang dan yang meyakinkan. Jelaskan semua prosedur termasuk sensasi yang akan dirasakan yang mungkin akan dialami oleh klien selama prosedur. Memberikan informasi aktual terkait diagnosis, lalu membantu klien mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan. Untuk tindakan keperawatannya atau implementasi keperawatannya dilakukan selama 3 hari dan respon pasien dari tiga diagnosa itu. Yang pertama, pasien sudah mampu mengetahui penyebab perdarahan, pasien memonitor perdarahan secara mandiri tanpa diperintah, pasien sudah mampu memonitor cairan intik secara mandiri, pasien memeriksa secara mandiri lokasi terjadinya perdarahan. Untuk diagnosa kedua, respon pasiennya, pasien dan keluarga mengetahui pengetahuan kesehatan yang dialami istrinya. Keluarga sudah mulai sedikit demi sedikit mengetahui penyakit apa yang diderita oleh istrinya. Kemudian, keluarga sudah mengetahui diagnosa yang dialami istrinya dan tindakan apa yang akan dilakukan. Untuk diagnosa yang ketiga, responnya, pasien mulai merasa nyaman, pasien tidak cemas lagi terkait kondisinya, dan pasien mendapatkan informasi terkait kondisi yang dialaminya, dan juga pasien sudah mampu untuk mengidentifikasi penyebab kecemasannya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.